Menjadi seorang YouTuber pemula tidaklah mudah dan itu boleh dibilang sangat sulit sekali, apalagi di sekarang ini di tengah persaingan yang sangat ketat yang merupakan tantangan tersendiri buat YouTuber pemula, karena saat ini sudah banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah terkenal, yang sudah lebih dulu membuat konten dan mereka sudah mendapatkan penonton dan subscriber yang sangat banyak sekali. Salah satu cara untuk mengatasi persaingan menghadapi tantangan dengan para YouTuber yang sudah terkenal, yaitu kalian YouTuber pemula harus membuat konten semenarik mungkin agar mampu bersaing dan menarik minat penonton untuk berlama-lama menonton video kalian. Di video kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana caranya membuat konten YouTube agar menarik minat penonton dan meningkatkan retensi penonton. Oke, kita mulai saja langkah-langkah dalam membuat konten YouTube buat YouTuber pemula di tahun 2022, yaitu yang pertama, kalian harus melakukan riset terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencari topik yang akan kalian bahas nanti di video kalian. Sebagai contoh, cara melakukan riset untuk mencari topik yang akan kalian bahas di video kalian, yaitu yang pertama kalian bisa buka browser Chrome, lalu di kolom penelusuran kalian ketikkan kata kunci yang akan kalian cari. Terus yang kedua, kalian juga bisa menggunakan aplikasi YouTube. Caranya buka aplikasi YouTube, lalu di kolom penelusuran sebelah atas kalian ketikkan kata kunci yang akan kalian cari. Langkah kedua dalam membuat konten YouTube untuk YouTuber pemula, yaitu kalian harus membuat naskah konten. Naskah konten ini dibuat tujuannya agar kalian bisa tahu alur cerita dan akan lebih mudah untuk dicerna oleh penonton. Naskah konten kini terbagi dua, yaitu ada naskah konten yang betul-betul lengkap, dan kedua ada naskah konten yang hanya menampilkan topik utama saja. Naskah konten yang lengkap itu yaitu naskah konten yang betul-betul dimulai dari awal, misalkan dari intro, lalu setelah itu dari isi konten, dan akhirnya penonton mendapatkan manfaat dari video yang kalian buat itu. Naskah konten yang kedua yaitu naskah konten yang utama yang hanya menampilkan file-file yang utama saja. Nah, untuk menerapkan naskah konten yang file-file yang utama tadi nanti mengenai narasi dan improvisasinya bisa dilakukan saat melakukan perekaman video. Nah, itu dia dua naskah konten yang bisa kalian buat. Saat memulai sebuah konten, maka sebaiknya kalian mulailah dengan kata-kata pancingan agar penonton penasaran tentang isi video kalian. Nah, yang kedua, kalian bisa mencantumkan intro. Intro itu diusahakan jangan sampai lebih dari 5 detik karena takutnya nanti penonton akan bosan dan tidak jadi menonton video kalian. Yang ketiga yaitu isi konten. Nah, isi konten itu harus berisi sesuatu yang bermanfaat buat penonton agar penonton tertarik dan berlama-lama untuk menonton video kalian. Nah, selanjutnya kalian harus mencantumkan layar akhir. Tujuan mencantumkan layar akhir yaitu agar penonton penasaran untuk kembali mengklik video kalian selanjutnya. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh YouTuber pemula dalam membuat konten, yaitu yang langkah yang ketiga adalah memulai merekam naskah konten yang sudah dibuat tadi. Yang harus diperhatikan buat kalian YouTuber pemula dalam proses perekaman video yaitu kualitas suara kalian. Jadi suara kalian itu harus betul-betul jelas, jangan sampai penonton kurang jelas mendengar apa saja yang kalian sampaikan di video kalian tersebut, karena apabila suara kalian kurang jelas maka penonton kemungkinan akan meninggalkan video kalian karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kalian sampaikan di video tersebut. Selanjutnya, dalam proses membuat konten video buat YouTuber pemula yang harus diperhatikan yang keempat yaitu pergerakan kamera. Usahakan, saran dari saya, dalam proses perekaman video, pergerakan kamera itu harus betul-betul diperhatikan, yaitu caranya jangan sampai kamera itu atau gambar dalam proses perekaman video itu bergoyang-goyang dan tidak diam, akhirnya kan penonton merasa pusing menonton video kalian. Untuk mengatasinya yaitu kalian bisa memakai alat semacam stabilizer ataupun tripod, tujuannya agar
bisa lebih mengambil gambar dengan stabil. Selanjutnya, langkah yang kelima dalam proses membuat konten buat YouTuber pemula, yaitu kalian harus memperhatikan pencahayaan atau lighting. Tujuannya agar video kalian lebih jelas dilihat dan tidak buram. Apalagi kalian misalkan membuat konten itu di dalam ruangan yang pencahayaannya kurang, sebaiknya kalian memakai alat bantu semacam lampu ataupun pencahayaan lain yang bisa memungkinkan untuk memperjelas gambar dari video kalian. Atau misalkan kalian membuat konten videonya itu di siang hari, kalian bisa manfaatkan sinar matahari jika memungkinkan. Tujuannya agar untuk menghemat biaya. Dengan memakai sinar matahari, maka pencahayaan akan lebih terang, akan lebih jelas dan lebih alami. Selanjutnya, langkah yang keenam dalam membuat konten untuk YouTuber pemula, yaitu kalian harus menentukan durasi video. Apa itu durasi video? Durasi video itu sangat diperlukan agar kalian bisa tahu di video yang seperti apa ataupun durasi yang mana yang disukai oleh penonton. Salah satu caranya yaitu misalkan kalian contoh melakukan eksperimen dengan membuat video berdurasi 5 menit, terus kalian membuat lagi video berdurasi 6 menit atau 7 menit, dan kalian terus membuat video eksperimen yang sampai berdurasi sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, setelah itu nanti kalian lihat hasil survei video mana yang membuat penonton untuk betah menonton video kalian. Menurut survei, kebanyakan menurut saya sih, usahakan video itu durasinya jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang, dan usahakan sesuai dengan isi konten. Jangan sampai kalian membuat video bertele-tele, misalkan dibahas tentang A, tapi melebar kemana-mana yang akhirnya menambah durasi video yang sebenarnya tidak penting sih. Yang seharusnya dilakukan itu menyampaikan isi video, isi konten yang bermanfaat dan sesuai dengan durasinya. Jangan ditambah-tambahin, jangan dilambat-lambatin, karena itu kan akan kelihatan bahwa video itu seolah-olah tidak alami. Langkah selanjutnya dalam cara membuat konten YouTube buat YouTuber pemula, yaitu kalian harus melakukan edit video. Edit video ini sangat diperlukan karena nanti jika video kalian di-upload tanpa diedit, takutnya nanti kalau misalkan kalian langsung upload saja tanpa diedit dulu, ada potongan video yang kurang pantas untuk ditampilkan, sehingga penonton merasa akan nggak suka dan bosan untuk menonton video kalian selanjutnya. Oke, demikian langkah-langkah dalam membuat konten YouTube untuk YouTuber pemula di tahun 2022. Semoga kalian akan lebih tahu dan video ini bermanfaat buat kalian para YouTuber pemula. Terima kasih sudah penonton. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang memang suka dengan video ini, boleh subscribe, like, komen, dan share agar video ini semakin bermanfaat buat orang lain, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.